masyarakat bayar tepat waktu dan tepat jumlah. Nah, mengapa tepat jumlah? Kadang-kadang masyarakat karena airnya murah, pakai suka-suka, lalu kemahalan. Kah protes hana bayi, hantim bayi pakon muhai tat. Kami cuma berdua. Yang tinggal di rumah berdua, kok bayar airnya mahal. Kami kan untuk nagih itu tidak tanya berapa orang di rumah, enggak. Jadi jangan hanya karena berdua lalu airnya harus murah, enggak. Kalau orangnya berdua tapi buang-buang air terus, ya tetap harus bayar mahal. Kalaupun rumah penuh tapi kerannya nggak pernah dibuka, mereka nggak harus bayar. Ya itu. Kadang-kadang orang komplain karena itu. Masa kami cuma dua orang di rumah tapi bayar 200.000 satu bulan? Orangnya cuma dua, tapi cuci mobil terus, tapi nyiram kebun terus, tapi kerannya nggak pernah ditutup. Nah, jadi ukuran pelanggan membayar itu bukan pada berapa orang yang tinggal, tapi berapa banyak air yang mereka pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-11 tahun ketiga, edisi Senin 26 September 2022. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas tentang peran PDAM Tirta Daroe dalam melayani pelanggan dan menjaga kualitas air bersama narasumber kita HT Nofizal Ayub SEAK. Beliau adalah Direktur Utama PDAM Tirta Daroe Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Nofizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayub lah nih ya. Pak Ayub. Pak Ayub, apa kabar nih Pak? Baik, selalu baik. Wah, ini hari ini terima kasih sudah hadir ke PTM. Kita berbincang, sudah lama ini tidak berbincang soal PDAM. Ini Pak Ayub sudah 2 periode ya? Alhamdulillah. Dipercayakan. Ya, dipercayakan. Ini dipercayakan kenapa Pak? Apakah memang kualitas bekerja Pak Ayub ini baik sekali atau seperti apa? Gini, menyangkut kepercayaan kan itu soal hati orang ya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kenapa kita percaya orang pun kita nggak tahu kenapa. Ya mungkin lihat kinerja, ya bisa berbagai alasan buat orang tuh untuk bisa percaya kita. Oke, artinya ada trust nih dari wali kota kita ya. Dan kepercayaan itu jadi modal saya untuk kerja bagus. Oke. Insyaallah. Kepercayaan jadi modal bekerja bagus. Ini seperti apa? Sudah 2 periode ini perkembangan ya pelayanan PDAM Tirta Daroe seperti apa nih? Ya seperti kita ketahui Banda Aceh ini kota yang sudah jadi ya. Kota yang sudah, dan kita berharap bukan kota yang sudah mati. Walau sudah jadi kita berharap terus baik. Pelayanan kita itu hampir 100%. Hampir tidak ada lagi bangunan di Banda Aceh itu yang tidak kita layani. Artinya kita sudah melayani 9 kecamatan, 90 desa yang ada di Banda Aceh sudah. Menyangkut perkembangan sambungan, sekarang sudah semakin kecil. Rata-rata kita menyambung kurang dari 100 sambungan pelanggan satu bulan. Artinya apa? Permintaan kita memang sudah selesai. Apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah bagaimana terus mengupayakan pelanggan-pelanggan yang sudah tersambung ini bisa kita layani makin hari makin baik. Ya, baik itu dari kualitas air maupun kuantitasnya maupun jam pelayanan. Karena secara sambungan kita sudah hampir 100%, yang belum tidak semua pelanggan kita bisa dapat air 24 jam. Itu yang terus kita kejar sekarang. Tidak semua pelanggan mendapatkan air 24 jam. Artinya masih macet. Begini, ada yang dapat, ada yang terus dapat. Wilayah-wilayah yang dekat dengan pipa besar kita dapat terus, kemudian yang dekat dengan masih di pusat kota ya. Tapi menyangkut pelanggan-pelanggan yang tinggal di ujung-ujung pelayanan itu mungkin mereka hanya dapat air beberapa jam saja di malam hari. Ini sebenarnya juga karena kesalahan dari sistem kita. Kita itu masih membolehkan pelanggan pakai mesin penghisap. Dampaknya pada saat jam-jam sibuk semua orang rebut-rebutan hisap, ya. Dampaknya apa? Orang-orang yang jauh dari pipa-pipa besar itu nggak kebagian air. Mereka hanya dapat air ketika orang-orang yang dekat-dekat dengan pipa besar itu berhenti pakai. Itu yang mengapa di Ulili mungkin, di Aso Nanggro, ya di Meraksa, di Lampulo, Lam Dingin, di
di pinggir-pinggir itu hanya dapat air malam hari. Itu ya. Jadi masyarakat selama ini masih berkeluh kesah nggak nih tentang pelayanan PDAM? Menyangkut pelayanan, sepertinya kita, mohon maaf kalau saya mungkin agak ekstrim ya, menyangkut pelayanan, saya balik tanya, di mana pelayanan apa yang masyarakat kita tidak berkeluh kesah di negara kita ini? Hampir semua pelayanan kita belum sempurna, ya. Bukan berarti ini membenarkan kami untuk tidak melayani dengan baik. Kita terus berusaha, tapi memang kita punya kendala besar untuk itu. PDAM kita, PDAM yang sudah cukup berumur, hampir setengah abad. Instalasi kita sudah dibangun setengah abad yang lalu, tepatnya di tahun 75. Jaringan-jaringan kita sebagian besar itu masih yang tahun 75 punya. Kita masih pakai sampai sekarang. Artinya apa? Banyak kendala akibat usia ini, karena kita tahu bahwa material-material itu tidak berumur selamanya, artinya ada masa batas pakai. Saya pikir umur setengah abad itu sudah lebih dari cukup untuk usia pipa, tapi sayangnya kita belum bisa ganti. Kenapa tidak diganti? Apakah misalnya pipa-pipanya masih layak atau memang ada yang sudah tidak layak pakai tapi dipaksa pakai? Sebenarnya kalau layak, seperti yang Anda katakan, menyangkut usia sudah tidak layak, ya. Tapi untuk menggantikannya juga pertama butuh uang yang cukup banyak. Kedua butuh waktu. Yang ketiga, kita balik lagi bahwa Banda Aceh ini kota yang sudah jadi. Hampir jalan-jalan sudah jadi semua. Di jalan kita itu hampir tidak ada lagi space untuk utilities, untuk pipa, untuk macam-macam. Jadi kalau sekarang kita putuskan untuk mengganti pipa-pipa kita, artinya akan mengganggu mengganggu Banda Aceh ini secara umum. Jalan-jalan akan obrak-abrik lagi, ya, karena akibat galian macam-macam. Dan itu tentunya tidak mudah. Kalaupun kita punya uang, kita tentu tidak serta-merta bisa sekaligus merusak semua infrastruktur kota. Satu hal lagi yang lebih penting, bahwa selama pergantian itu pun kita tidak bisa menghentikan pelayanan. Itu masalah kita. Kalau jalan dibangun jalan, tutup jalan ini mungkin tutup sebentar, bisa dialihkan ke jalan lain. Sementara kita enggak. Pelayanan yang sudah eksis itu harus terus jalan. Nggak mungkin menunggu pelanggan kita, nggak mungkin menunggu 3 bulan sampai jaringan baru terpasang tentunya. Ya, 1 hari aja mereka sudah kepayahan, apalagi ketika harus menunggu perbaikan selama mungkin 6 bulan, 3 bulan, bahkan bisa jadi setahun. Ini yang menjadi masalah kita. Itulah sebabnya sekarang kita hanya bisa membangun parsial. Bagian kecil kita bangun. Dan itu juga berdampak menambah masalah. Karena kita nggak bisa angkat pipa lama. Pipa lama tetap jalan, lalu kita tambah pipa baru. Ya, akan jadi masalah lagi ketika kita mengganti antara pipa lama dengan pipa baru. Sebagai informasi, saya sampaikan bahwa pipa kita di Banda Aceh ini, di wilayah seluas hanya 60 km persegi, pipa kita ukuran besar-besar aja, itu sudah 1.500 km lebih. Itu pipa besar ya, bayangkan seperti apa sudah jaringan pipa kita di kota Banda Aceh ini. Pertama, memang mempersulit kita untuk perawatan, ya. Kita hampir tidak tahu lagi mana pipa yang ada air, mana yang tidak, karena terlalu banyak begitu. Jadi kadang-kadang ya masyarakat terus komplain. Mengapa? Menyangkut pelayanan memang selalu akan ada komplain. Sesempurna. Tapi Pak Ayub, ini soal indikator ya, indikator sebuah prestasi dan keberhasilan PDAM Tirta Darurat sendiri adalah ketika melihat sebenarnya tanggapan atau respon daripada masyarakat. Kan Anda sudah 2 periode nih sebagai pimpinan PDAM Tirta Darurat. Nah, jadi kan Anda bisa melihat ini masyarakat mungkin di tahun pertama atau di tahun 2014 mulai sekarang tingkat keluh kesahnya itu di bagian apakah? Apakah hanya tidak ada air ataupun airnya kotor atau seperti apa? Tentu ada hal yang signifikan kalau misalnya Anda melihat data ya, data dari respon masyarakat. Kalau keluhan
kebetulan keluhannya saya yang pegang langsung. Ya, nomor keluhan itu nomor pribadi saya memang. Jadi saya melihat ada penurunan yang cukup signifikan dari orang lapor-lapor dibandingkan dengan mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang lalu ketika saya pertama masuk ya. Begitu banyaknya keluhan, tapi pelan-pelan karena semakin ini kan indikator pelayanan kita. Orang mengeluhkan ketika orang mengeluh itu tergantung seperti apa pelayanan kita. Semakin baik pelayanan, kan semakin kurang keluhan. Di awal-awal keluhan itu, periode awal saya itu keluhannya tidak ada air. Sama sekali tidak ada air. Ya. Tapi pelan-pelan bergeser. Nah, sekarang sudah mengeluh, airnya sudah ada, tapi hanya ada di malam hari. Airnya ada, tapi keruh. Jadi pergeseran keluhan itu sudah bergeser seiring dengan pergeseran pelayanan kita yang semakin baik ya, dari jumlah keluhan maupun jenis keluhan sudah jauh berubah sekarang paling banyak di nomor saya itu paling satu hari kurang dari 10 keluhan. Jadi masyarakat ini kalau misalnya berkeluh kesah tentang air langsung kontak ke nomor Anda nih Pak Ayub. Kita punya banyak nomor keluhan, tapi salah satunya nomor saya, nomor pribadi saya. Kemudian kita bisa ngeluh di FB, Facebook bisa, di Twitter bisa, di Instagram bisa, dimanapun kita punya yang di semua tempat media sosial itu ada channel kita. Jadi mereka bisa mengeluh dimanapun. Bahkan kita memantau juga keluhan yang tidak langsung ditujukan ke kami. Ada orang yang cuma cuit-cuit aja. Dia nggak ada identitasnya, ya. Tapi itu juga kita respon. Meresponnya dengan apa? Dengan kita kirim petugas kita untuk mengecek betul nggak ada keluhan seperti itu. Misalnya kadang ada keluhan galian pipa kita di jalan, walau kita bukan yang lakukan ya, karena bisa dilakukan oleh banyak pihak, bisa. Tapi begitu menyangkut pipa kita akan cari masalahnya apa. Kadang-kadang orang mengeluh tentang perusakan jalan akibat galian pipa PDAM, walau kadang bukan kita yang lakukan, karena kebanyakan proyek PDAM itu tidak dilakukan sendiri oleh PDAM, tapi kita tetap respon untuk itu. Ya, kalau dibilang orang mengeluh, saya pikir sesempurna apapun pelayanan kita, keluhan itu akan tetap ada, karena tingkatan keluhan itu naik terus seiring dengan juga naiknya taraf kehidupan masyarakat. Ini masyarakat semakin penduduk Kota Banda Aceh kan semakin lama semakin meningkat ya. Iya, pertama jumlahnya meningkat, lalu kebutuhannya juga meningkat. Ketika perubahan standar hidup meningkat, kebutuhan masyarakat itu juga meningkat. Kalau dulu mungkin mereka cuma pakai air untuk sekedar mandi, cuci dan minum. Sekarang kan air kita digunakan untuk semua keperluan, bahkan untuk gardening pun, untuk cuci mobil pun mereka pakai air kita. Mengapa? Karena air kita semakin mudah, ya, semakin mudah didapat dan murah. Nah, ini juga sebenarnya tarif murah juga nggak baik buat. Beberapa sebelumnya saya juga sempat mengundang Anda ke PHTM dan Anda mengatakan air Kota Banda Aceh semakin lama semakin menipis ini. Apakah sekarang bertambah? Begini, kita kan secara umum produksi kita bertambah. Setahun yang lalu kita up rating instalasi kita dari kemampuan di 600-an liter per detik, kita tingkatkan ke 800. Itu dari segi produksi. Tapi kemudian artinya apa? Memang ada peningkatan produksi kita, ya. Itu dari segi produksi. Yang saya katakan berkurang itu air baku kita berkurang. Oh, air baku ya. Air bakunya semakin berkurang. Mungkin dulu kita nggak pernah punya masalah dengan menurunnya muka air sungai karena produksi kita kecil sekarang memang ya, tapi dengan produksi 800 liter sekarang penurunan air sungai itu akan sangat berpengaruh pada produksi kita, apalagi sekarang ini kita masih dalam puncaknya musim kemarau. Seharusnya di September ini sudah mulai hujan, ini baru beberapa hari ini hujan tapi belum berdampak pada naik muka sungai ya. Biasanya kemarau kita mulai Juni, Juli, Agustus 3 bulan itu kemarau. Tapi sekarang sampai Desember mau berakhir pun kita masih kekurangan air. Diperparah lagi dengan bendung karet yang tidak kunjung diperbaiki. Jadi sekarang musim-musim sekarang ini produksi kita kurang, mungkin 30-40% kurang. Oh, jadi artinya soal air nih juga Pak Ayub, karena kan ini
keberlangsungan hidup masyarakat Iya. kita ya. Kalau misalnya Anda lihat nih di tahun ke depan ini 2030, apakah misalnya Banda Aceh potensi kekeringan ini Pak Ayub? Karena kan di kota-kota lain sudah mulai mengantisipasi seperti Iya, itu. iya. Sebenarnya begini, kan ini kita ikut orang bilang ada global warming, ada pemanasan secara global ya. Artinya memang ke depan itu kemarau akan semakin panjang. Bulan-bulan hujan itu makin sedikit. Jadi saya melihat kita nggak punya plan untuk itu. Tidak punya Kita perencanaan. sama sekali tidak punya rencana bagaimana menghadapi masa-masa sulit itu. Apakah misalnya tidak ada konsolidasi antara PDAM Tirta Daroe, misalnya PDAM Aceh Besar, kemudian dengan pemerintah kota Banda Aceh, atau seperti apa? Begini, Dengan juga mungkin di bidang NGO di bidang kehutanan, Iya. kan ada kaitan. menyangkut air ini kan sebenarnya masalah semua orang ya. Sayang, saya tidak melihat ada upaya yang serius dari semua orang untuk itu. Sungai-sungai kita dibiarkan, bukan hanya dibiarkan, mungkin kalau cuma dibiarkan ya baguslah, alam masih seperti itu, tapi dirusak terus. Galian C luar biasa, belum lagi ada penggundulan hutan, ya. Ini kan dampak pemanasan global itu karena hutan yang semakin terdegradasi. Dampaknya apa? Ketika hujan turun, air langsung ke laut. Dulu sungai itu masih belok, jadi butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke laut. Tapi sekarang dampak dari galian C yang cukup masif, sungai-sungai itu sudah semakin dalam dan lurus. Dampaknya apa? Begitu hujan, air langsung banjir. Sebentar tapi banjirnya. Begitu hujan reda, airnya semua sudah ke laut, sungai kembali menjadi seperti sedia kala. Artinya sungai kembali kering. Ini yang kita khawatirkan. Itu kenapa kita kemudian ada ide untuk bangun waduk-waduk ya. Tapi sayang juga di Aceh, terutama dekat-dekat di Banda Aceh ini nggak ada waduk. Yang ada waduk, bukan waduk pun, ada bendung di Selimum. Bendung di Selimum itu bukan waduk, hanya bendung untuk menaikkan muka air, untuk mengambil air untuk irigasi. Jadi beda dengan kalau waduk kan seperti Jatiluhur mungkin, dari Gajah Mungkur di Jawa itu banyak sekali waduk-waduk yang bisa digunakan untuk tempat tampungan air. Jadi ketika hujan, waduk itu diisi lalu bisa dilepaskan pelan-pelan untuk kemarau. Di Aceh nggak ada hal seperti itu. Jadi kita cuma punya bendung. Bendung itu beda sekali dengan waduk. Bendung itu hanya bermanfaat untuk menaikkan muka air supaya bisa dialirkan ke tempat lain, ya. Kita punya waduk keliling di Aceh Besar, tapi terlalu kecil untuk skala kita lah. Ya mungkin kalau sekedar tempat pariwisata mancing-mancing oke, tapi kalau untuk buffer air minum saya pikir itu terlalu kecil. Oke, baik, Pak Ayub, ini juga menyangkut soal BBM naik. Ini kan BBM naik ya. Iya. Juga barang-barang juga naik. Apakah ikut meteran air juga ikut naik? Seharusnya gini, tanpa naik listrik pun sebenarnya kita secara reguler harus naik, ya. Kita terakhir menaikkan tarif itu di tahun 2017. Sekarang 2022. Artinya sudah 5 tahun. Secara umum PDM orang itu taruh naik 2 tahun sekali. Reguler naik 2 tahun sekali. 2 tahun sekali naik tarif. Naiknya untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi, ya. Apalagi sekarang kalau BBM naik, ini sangat berpengaruh ke kita. Pertama, ketika BBM naik, listrik naik pasti. Di samping listrik naik, kami juga menggunakan BBM itu secara langsung juga, ya. Langsung kita kenaikan harga BBM itu langsung kita rasakan. Mengapa? Kita pakai BBM juga. Saat listrik kita yang mati, kita pakai BBM. Dan kami pakai BBM itu BBM industri, harganya hampir 20.000 1 liter, bayangkan. Ya. Lalu karena BBM naik, ongkos angkut naik. Bahan kimia naik. Jadi semua variabel biaya kita itu naik. Jadi sangat naif kalau kita tidak menaikkan tarif. Karena mengapa? Karena biaya-biaya sudah tidak tertutup. Oke, dari sebelum BBM naik, tarifnya berapa nih angka signifikan yang naiknya dari tarif untuk PDAM sendiri? Jumlahnya?
Eh, apa tadi sebelumnya? Tarifnya maksudnya kalau per bulannya berapa misalnya angka meter? Begini, tarif kita itu... Itu tergantung pemakaian? Iya, tarif kita itu pertama tarif sesuai dengan kelas pemakai. Ada yang sosial, kemudian ada yang rumah tangga. Rumah tangga pun kita bagi 4. Ada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah 3, 4. Kemudian ada niaga. Niaga juga kita bagi lagi. Ya, niaga kecil, niaga sedang, niaga besar. Ada tarif hotel, ada tarif industri. Ya, di kota-kota besar mereka menaikkan tarif di mungkin niaga, mungkin di hotel, mungkin di industri. Dengan kenaikan tarif di kelas atas ini bisa mensubsidi yang bawah. Tapi sayang, kita di Banda Aceh itu 80% itu pemakaian rumah tangga. Jadi menaikkan tarif di industri, di niaga itu hampir tidak ada maknanya karena pemakaiannya kecil sekali. Ya, jadi kenaikan tarif itu berdampak pada rumah tangga. Karena mengapa? 80% pemakai air kita pemakai air domestik. Artinya betul-betul dipakai oleh rumah tangga. Ya. Kalau ada industri, kita bisa naikkan di industri. Lalu tarif bagus di industri bisa untuk subsidi pelanggan rumah tangga. Sayang di Banda Aceh itu tidak terjadi. Bahkan hotel-hotel juga tidak pakai air kita. Hotel-hotel itu lebih memilih gali sumur sendiri. Ya sebenarnya ini kalau di aturan nggak boleh ya. Karena ada juga hotel yang memang tidak memakai. Hampir yang pakai hanya beberapa hotel saja yang pakai air kita. Lain pakai air sumur. Saya ingat mungkin yang pakai air kita itu hotel yang di Simpang 5 itu pakai air kita. Kiryat ya. Masih bayar ke kita. Atau mungkin mereka juga pakai air sumur tapi setengah-setengah, tapi masih hotel-hotel lain tidak. Mereka sudah menggali air sumur ya. Sebenarnya harus ada larangan dari pemerintah supaya ada diatur maksudnya dalam regulasi. Seharusnya diatur bahwa hotel-hotel itu tidak bisa menggunakan air tanah karena seharusnya atau ada aturannya? Aturannya belum ada. Sepertinya ada aturannya, tapi ya berapa banyak sih di negara kita orang yang ikut pada aturan? Kan bisa nambah pajak negara dong. Seharusnya begitu. Kalau di kota-kota ada bahkan mereka boleh pakai air sumur, tapi mereka juga harus bayar dan bayarnya lebih mahal dari air PDAM. Walau mereka gali sumur sendiri, tapi tetap di meter dan bayar itu. Artinya tidak ada yang gratis. Karena kan pemakaian air tanah yang berlebihan itu berdampak buruk kepada lingkungan karena bisa mendorong air laut semakin jauh ke daratan. Kalau air tanahnya dihisap terus. Kalau di Jakarta itu air tanah itu dilarang. Kalaupun mereka ngotot, mereka harus bayar lebih mahal dari air PDAM. Oke, sejauh ini Pak Ayub, apa yang harus dibenahi dalam proses layanan PDAM sendiri? Apa yang harus dibenahi gitu? Kalau bicara pembenahan, seiring dengan perkembangan masyarakat, kita kan harus membenahi juga pelayanan kita ya. Ketika tuntutan masyarakat makin tinggi, semua harus kita benahi. Tapi kemampuan membenahi kita ini terbatas sekali. Oh ya, ini untuk klarifikasi, apakah misalnya PDAM Tirtadaro ini ada memberikan dana CSR untuk Persiraja? Begini, kalau untuk yang seperti itu bukan CSR. CSR nggak bisa untuk seperti itu. Kami punya anggaran untuk sponsorship. Ya, kalau ada acara kita bisa jadi sponsor. Kalau CSR itu hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang menyangkut dengan warga, misalnya seperti membantu ya hal-hal yang menyangkut langsung dengan warga. Tapi kalau untuk olahraga kita tidak gunakan CSR, kita gunakan dana sponsorship dan itu dibolehkan. CSR nggak boleh. CSR nggak boleh. Tapi karena ada isu ya. Lah, namanya isu kan, orang kan bisa isu itu boleh apa aja. Untuk anggaran sendiri nih, PDAM Tirtadaro sendiri sudah cukup nggak? Atau ada yang mengatakan nih Tirtadaro anggaran banyak tapi pelayanannya buruk nih? Ini ada seperti itu nih. Ya itu orang sah-sah aja orang mencap kita kan sah-sah aja. Seperti saya pun suka-suka ngomong ke orang itu, tapi kan seharusnya orang ngomong juga berdasarkan fakta. Itu yang kita inginkan. Apalagi kalau masyarakat biasa yang ngomong sendiri ya nggak apa-apa. Yang kita khawatirkan ketika ada media yang juga ikut-ikutan seperti itu, ya ngomong tanpa
tanpa dasar. Kalau media mau tahu, ya mereka harus cari datanya. Nggak boleh ngomong, kalau orang secara pribadi ngomong, ya nggak apa-apa. Ya, karena mereka tidak mendapat informasi, salah kita juga tidak memberikan informasi yang cukup buat mereka. Tapi kalau media harus cari informasinya. Nggak boleh seperti apa yang mereka pikirkan lalu mereka tulis. Harus diklarifikasi, ya. Cuma kadang ini juga ada media yang tulis dulu nanti klarifikasi belakangan. Viral dulu. Kalau saya pribadi, kalau sudah ditulis, saya nggak mau klarifikasi lagi. Untuk apa lagi? Yang ada hanya mempertambah berbalas pantun saja. Saya nggak suka berbalas pantun. Jadi kalau orang sudah tulis seperti maunya dia, ya silakan tulis. Oh, gitu. Meskipun citra itu akan menjadi buruk. Ya nggak apa-apa. Begini, kita menyangkut citra itu kan kita bisa buat apa aja. Orang bisa nilai apa aja. Ya. Okay. Mengenai anggaran kami itu pure dari apa yang kami dapat dari pelanggan. Ya, hanapeng lain, PDM-nya hanapeng lain, kecuali untuk bangun infrastruktur. Tapi secara operasional kita itu hidup dari uang pelanggan. Ada yang katakan pelayanannya jelek, tapi kok anggarannya, ada yang bilang foya-foya mungkin. Yeah. Dengan pelayanan jelek, kami nggak mungkin foya-foya, karena kita dengan pelayanan jelek kita nggak menjual. Bagaimana mungkin orang mencap kita pelayanan jelek, tapi kita punya uang, itu kan aneh. Kenapa? Kami dapat uang itu dari setiap tetes air yang kami jual ke pelanggan. Jadi kalau kami tidak melayani pelanggan dengan baik, kami nggak dapat uangnya. Bagaimana bisa berfoya-foya sementara kita nggak dapat uangnya? Kan ini suatu klaim yang menurut saya agak keliru, ya. Saya senang bisa berfoya-foya. Artinya saya punya uang. Mengapa punya uang? Karena pelayanan kita bagus. Punya banyak uang itu indikator bahwa kita melayani dengan bagus. Karena uang kita dari air yang kita jual. Kita tidak ambil uang di muka ke masyarakat. Yang masyarakat bayar itu adalah air yang mereka pakai. Tapi kalau seandainya nih rumahnya misalnya tidak ditempati, mereka kan pasang juga, apakah itu tetap bayar? Bayar kecil sekali, bayar beban. Itu hanya ongkos kita untuk kirim, karena ada orang sepanjang dia masih aktif, kita selalu mengirimkan petugas untuk catat meter. Kita butuh untuk orang untuk proses rekening, jadi kecil sekali. Baik, untuk closing statement nih Pak Ayub, karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan kepada masyarakat atau pemirsa PTM yang di rumah tentang bagaimana sebenarnya PDAM Tirta Daroy untuk menjaga kualitas air. Apa yang misalnya dilakukan masyarakat yang memang airnya terhenti, jorok, itu seperti apa? Silakan Pak Mungkin Ayub. saya sedikit koreksi, mungkin bukan kualitas air, ya, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Ya. Kalau kualitas air itu kan menyangkut mungkin kekeruhan, mungkin rasa, mungkin macam-macam. Tapi kita terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu kan kami punya 4 standar pelayanan. Pertama, standarnya ada 4K, ya. Pelayanan air kita ada 4K. Pertama, ketersediaan air yang cukup. Kemudian mutunya bagus. Airnya cukup, mutunya bagus. Kemudian continue, terus ada. Artinya kapanpun masyarakat butuh air, kita ada. Kemudian ini yang keempat, ini agak berat memang. Apa beratnya? Sudah airnya cukup, airnya bersih, airnya continue, tapi harus terjangkau. Nah, ini yang harus kita jaga 4K ini, ya. 4K. Tapi kan ini butuh dukungan dari semua pihak. Pertama, kami juga operasional kami sangat tergantung dengan ketersediaan air baku. Kalau air bakunya tidak tersedia, secanggih apapun alat kita, nggak ada yang bisa kami lakukan. Ya, artinya kadang-kadang seperti saya sering katakan, masyarakat itu kan nggak mau tahu mereka. Mereka komplain ke kita ketika saya bilang, mohon maaf, kami nggak ada air sungai kering. Masyarakat akan jawab, air sungai kering itu bukan masalah kami, itu masalah Anda. Ya kan? Tapi ya itu. Tapi ketika sungai kering, apa yang kami bisa lakukan? Walau kami punya alat canggih, nggak ada air yang bisa kami olah. Kemudian kita juga pelayanan kita sangat tergantung dengan listrik. Listrik PLN itu sangat bergantung. Begitu listrik mati, kita juga ikut mati. Jadi kalau listriknya tidak continue, kami juga tidak bisa continue. Walau kami punya backup generator. Backup generator itu juga butuh waktu. Kita pakai mesin itu 1 megawatt.
Jadi untuk menghidupkan generator itu butuh waktu. Jadi nggak bisa begitu lampu mati langsung kita bisa connect ke sistem kita. Begitu lampu mati yang biasanya mati, kalau matinya karena sudah ada pemberitahuan, kita bisa siapkan. Misal jam 10 akan mati. Setengah 10 kita bisa hidupkan generator kita. Begitu PLN mati, kita sudah siap untuk itu. Tapi sayangnya listrik kita kan nggak seperti itu. Matinya kapan aja? Hanawate, saat mati. Ya, ini mohon maaf ya, bukan mengkambing hitamkan orang lain untuk kepentingan kami, tapi itulah yang terjadi ya. Listrik sangat berpengaruh pada kami. Kalau listriknya tidak kontinu, kami juga tidak bisa kontinu. Kemudian karena semua uang operasional kita itu dari masyarakat, 100% dari masyarakat ya, untuk bayar listrik, untuk bayar gaji, untuk bahan itu 100% dari uang rekening yang masyarakat bayar. Kami sangat berharap bahwa pelanggan kami ya bayarlah kalau sudah pakai kalau sudah pakai bayar. Kalau tidak ada airnya ya tidak perlu dibayar. Kadang-kadang orang kamu membayui, kami bayar kok nggak ada airnya. Kalau nggak ada airnya nggak ada yang harus dibayar. Itu kunci. Kadang-kadang dijelasi ya kepada masyarakat. Dan kami juga menagih, bukan nagih ke depan. Yang kami tagihkan apa? Ada air yang sudah terpakai. Kadang-kadang kalau kami tagih, apa bayar? Nggak ada air. Kalau nggak ada air, ya nggak perlu bayar. Mengapa? Ya nggak ada air, apa yang harus dibayar? Ketika kita nggak beli barang, kita nggak akan ada tagihan kita. Jadi apa yang masyarakat bayar itu apa yang sudah mereka pakai. Kami mau masyarakat bayar tepat waktu dan tepat jumlah. Mengapa tepat jumlah? Kadang-kadang masyarakat karena airnya murah, pakai suka-suka, lalu kemahalan. Protehan bayi, hantim bayi, pakon muhaitat. Kami cuma berdua, yang tinggal di rumah berdua, kok bayar airnya mahal. Kami kan untuk nagih itu tidak tanya berapa orang di rumah, enggak. Jadi jangan hanya karena berdua lalu airnya harus murah, enggak. Kalau orangnya berdua tapi buang-buang air terus, ya tetap harus bayar mahal. Kalaupun rumah penuh tapi kerannya nggak pernah dibuka, mereka nggak harus bayar. Ya itu. Kadang-kadang orang komplain karena itu. Masa kami cuma dua orang di rumah tapi bayar 200.000 satu bulan? Orangnya cuma 2, tapi cuci mobil terus, tapi nyiram kebun terus, tapi kerannya nggak pernah ditutup. Jadi ukuran pelanggan membayar itu bukan pada berapa orang yang tinggal, tapi berapa banyak air yang mereka pakai. Baik, terima kasih Pak Ayub atas waktunya. Menarik sekali ya pemirsa PTM, ini pencerdasan sebenarnya, tetapi tentu harus ada feedback ya, artinya PDAM memberikan pelayanan yang terbaik, juga masyarakat juga harus mendapatkan kualitas air yang baik. Baik, terima kasih, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.